Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat. Kita sampai ke part 6 soal P3K PJOK 2021. Soal 51, berikut ini materi pada ruang lingkup aktivitas senam yang tidak diajarkan kepada peserta didik, yaitu A. Senam akrobatik, B. Senam irama, C. Senam ketangkasan, D. Senam artistik. Jawaban A. Senam akrobatik. Karena yang diminta di sini yang bukan ya teman-teman. Soal 52, saat melewati mistar lompat tinggi gaya vlog, komponen kebugaran yang dibutuhkan adalah A. Akurasi, B. Flexibility, C. Agility, D. Mobility. Jawaban B. Flexibility. 53. Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sesuai karakteristik peserta didik yang berbeda satu dengan yang lain. Hal tersebut merupakan prinsip pembelajaran PJOK secara A. Klasikal, B. Perseptual, C. Parsial, D. Individual. Jawaban D. Individual. Pembahasan prinsip perbedaan individual dalam belajar yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, lebih dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan. Sedangkan kegiatan pembelajaran klasikal cenderung digunakan apabila dalam proses pembelajaran guru lebih banyak menyajikan materi. Penyajian lebih ditekankan pada kegiatan pemberian informasi atau penjelasan materi yang belum dipahami siswa. Sedangkan pembelajaran parsial adalah pembelajaran yang memisahkan penyajian materi berdasarkan mata pelajaran masing-masing sesuai dengan ruang lingkup materi dan disiplin ilmu yang ada. 55. Jika tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat melakukan variasi gerak dasar lokomotor, maka materi yang sesuai adalah A. Praktik variasi gerak lokomotor berjalan, berlari, dan melompat, B. Konsep variasi gerak lokomotor berjalan, berlari, dan melompat, C. Konsep variasi gerak lokomotor melempar, menangkap, memukul, D. Praktik variasi gerak lokomotor melempar, menangkap, memukul. Jawaban A. Praktik variasi gerak lokomotor berjalan, berlari, dan melompat. Pembahasan gerak lokomotor adalah gerak dari keseluruhan tubuh melalui ruangan atau jarak tertentu, atau lebih mudahnya adalah gerakan berpindah tempat. Contoh yang paling mudah adalah berjalan, berlari, melompat, bergerak ke belakang maupun ke depan, dan sebagainya. Kata kunci dari soal adalah dapat melakukan sehingga mengarah kepada mempraktekkan. 56. Berikut adalah rumusan permasalahan penelitian tindakan kelas yang memuat variabel masalah, yaitu A. Penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar servis permainan bulu tangkis siswa kelas 10 SMA Negeri Mojorejo. B. Penerapan gaya mengajar komando dengan pendekatan saintifik dalam permainan bulu tangkis tahun 2016 oleh guru PJOK. C. Penerapan pendekatan saintifik dan gaya mengajar komando untuk siswa kelas 7 SMPN 1 Mojorejo tahun 2016. D. Penerapan gaya mengajar komando dengan berbagai media belajar permainan bulu tangkis tahun 2016 oleh guru PJOK. Jawaban A. Penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar servis permainan bulu tangkis siswa kelas 10 SMA Negeri Mojorejo. Pembahasan untuk judul PTK harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah yang akan diteliti, yaitu variabel Y. Ada tindakan untuk mengatasi masalah, variabel X. Ada subjek atau siswa kelas dan lokasi yang spesifik, tempat dan waktu penelitian. Sedangkan pola judul dalam PTK adalah
penerapan X untuk meningkatkan Y pada mata pelajaran kelas sekolah. Upaya meningkatkan Y melalui X pada mata pelajaran kelas sekolah. Optimalisasi X untuk meningkatkan Y pada mata pelajaran kelas sekolah. Peningkatan Y melalui X pada mata pelajaran kelas sekolah dan peningkatan Y dengan menerapkan X pada mata pelajaran kelas dan sekolah. 57 di bawah ini pernyataan yang bukan merupakan tujuan pemberian pertolongan pertama pada kegawat daruratan adalah A. Menunjang penyembuhan, B. Menyembuhkan trauma dengan segera, C. Mencegah cacat yang lebih berat, D. Kematian. Jawaban B. Jawaban B. Menyembuhkan trauma dengan segera. Pembahasan. Tujuan utama pertolongan pertama adalah untuk A. Mempertahankan penderita tetap hidup atau terhindar dari maut. B. Membuat keadaan penderita tetap stabil, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan rasa cemas, menghindari kecacatan yang lebih parah. 58. Peserta didik sedang mempelajari nomor lari 5.000 meter. Di dalam aktivitas atletik, nomor lari tersebut dikategorikan pada jarak A. Pendek, B. Halang, rintang, C. Jarak menengah, D. Jauh. Jawaban D. Jarak jauh. Dikutip dari World Athletics, nomor-nomor dari jarak jauh yang diperlombakan di level internasional adalah 5.000 meter, 10.000 meter, 2197,5 meter atau setengah jarak maraton, dan 42.195 meter atau lari maraton. Lari cepat atau lari jarak pendek biasanya menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan lari jarak menengah adalah cabang olahraga atletik lari dengan jarak 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. 59. Fungsi email bagi guru dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan peserta didik. Fasilitas di dalam email berfungsi untuk meletakkan lampiran informasi yang dikirimkan. A. Reply, B. Send, C. Attachment, D. Forward. Jawaban C. Attachment. Attachment atau perintah yang ada pada aplikasi mengirim pesan di internet guna untuk mengirimkan atau melampirkan file lain selain pesan yang kita kirim. File tersebut dapat berupa gambar, PPT, atau file lainnya yang kita mau kirimkan sehingga pesan tidak kelihatan terlalu panjang. Tombol reply untuk membalas email hanya kepada pengirim pesan yang tercantum dalam prompt. Tombol reply atau to all membalas email kepada setiap alamat email yang tercantum. To atau tombol forward meneruskan email kepada seseorang. Send digunakan untuk mengirim email yang telah dibuat, sedangkan tombol forward meneruskan email kepada seseorang. 60. Berikut ini adalah jenis tes yang digunakan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang benar secara berurutan adalah A. Portofolio, penilaian diri, benar salah. B. Soal pilihan ganda, ujian praktik, dan observasi. C. Tes tertulis, observasi, penilaian diri. D. Soal pilihan ganda, benar salah, penilaian diri, dan portofolio. Jawaban B. Soal pilihan ganda, ujian praktek, dan observasi. Untuk penilaian pengetahuan, soal ujian ganda, atau pilihan ganda, maaf. Untuk keterampilan, itu ujian praktek. Penilaian sikap, yaitu penilaian observasi. Demikian teman-teman untuk part 6. Kita sambung ke part 7. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.